muslimin muslimat rahimahumullah. Kita sudah 27 malam dengan ini puasa kita sudah di penghujung. Ada ibadah yang berfungsi untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, yaitu zakat fitrah. Rasulullah di dalam sebuah hadis disebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri fi Ramadan tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Fungsinya di hadisnya ada dua. Pertama, membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan perbuatan sia-sia dan kotor. Jadi puasa itu kan ayat yang kedua tu'matan lil masakin, dan yang kedua fungsinya memberi makan fakir miskin supaya mereka ikut bergembira di hari raya. Tidak mungkin kan orang bergembira kalau dia lapar. Gitu. Jadi pertama, membersihkan, mensucikan kita yang berpuasa. Karena walaupun kita sudah berupaya menahan dari hal yang membatalkan puasa, dari hal yang mengurangi nilai puasa kita, kita tahan lidah kita, tangan kita, mata kita, tapi ada juga tangan yang tajam bawah, kaki yang talangkahkan, mulut yang talumpekkan. Nah, model itu dibersihkan dengan zakat fitrah. Sama halnya dengan tadi, sebelum sholat isya dan setelah sholat isya kita kan sholat 2 rakaat, sholat qabliyah dan sholat ba'diyah, sholat rawatib. Apa fungsinya? Salah satunya menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah sholat isya kita itu. Pastilah ada kurangnya, minimal khusyuknya kurang, kan gitu. Atau sunat-sunatnya ketinggalan, gitu. Ada yang terlupakan, itu ditumbuk deh sholat rawatib. Puasa kita ditempel kekurangan-kekurangannya itu dengan zakat fitrah. Yang kedua fungsinya untuk makan lil masakin, memberi makan fakir miskin. Kenapa? Karena hari Lebaran itu hari makan minum. Boleh tak puasa di hari raya Pak? Haram. Idul Adha haram berpuasa, Idul Fitri haram berpuasa, hari makan minum. Bahkan hari raya mingguan kita, hari Jumat, makruh berpuasa kalau hanya hari Jumat saja, kecuali hari Jumat itu jatuh bulan tanggal 9 hari Arafah di situ, 10 Muharram di situ. Baru kalau hanya puasa saja di Senin hari Jumat itu makruh. Itu hari raya mingguan, hari makan minum. Makanya dulu banyak orang mengajak orang ke rumah makan setelah sholat Jumat, gitu, karena hari makan minum. Nah, makanya karena itu apa itu zakat fitrah, walaupun namanya zakat, boleh diberikan delapan asnaf: fakir, miskin, orang berutang, budak, ibnu sabil dan sebagainya. Itu boleh, amil juga boleh. Tapi itu menurut sebagian ulama, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Delapan itu yang boleh hanya 2, yaitu fuqara dan masakin. Apa dalilnya? Itu hadis tadi, tu'matan lil masakin, itu fungsinya. Kalau zakat harta bolehlah untuk amil, dia tukang bagi dan sebagainya. Tapi kalau zakat fitrah, anjurannya amil, tidak usah ambil bagian. Terutama amil-amil itu biasanya kalau orang mampu juga yang ngurus-ngurusnya itu. Kecuali nanti ada mahasiswa kita ikut mengurus, bukan karena amil itu, tapi karena dia termasuk orang yang kurang mampu. Nah, di situ masuknya. Gitu Pak. Jadi
Jadi 3 pendapat itu. Ada yang mengatakan boleh 8 asnaf, ada yang mengatakan cuma 2 asnaf itu fakir miskin, ada yang mengatakan boleh sih 8 asnaf tapi terutama fakir miskin. Nah, gitu Pak. Siapa-siapa yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Disebutkan dalam hadis itu diwajibkan alal abdi wal hurri, untuk hamba sahaya dan orang merdeka, wazakari wal unsa, untuk laki-laki dan perempuan, wassoir wal kabir, anak-anak dan orang dewasa, seluruhnya. Seluruh orang mukmin itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya selama pertama dia Islam, yang kedua dia hadir hidup di 2 bulan Ramadan, hidup di Syawal hidup. Jadi kalau kita ini kan hidup nih, kemudian nanti malam takbiran masuk maghrib itu kan sudah masuk Syawal malam takbiran. Pas azan maghrib itu sudah masuk, kita meninggal. Nah, berarti kita wajib zakat fitrah karena sudah masuk tuh ke azannya. Tapi kalau 5 menit sebelum azan kita meninggal, nah kita belum masuk Syawal, belum wajib zakat fitrah. Tapi kalau ahli waris kita membayar juga, itu lebih bagus. Nah, iya, lebih bagus. Ada anak kecil lahir 5 menit sebelum sebelum azan maghrib, lalu pas azan itu la ilaha illallah dia meninggal pula. Jadi paling 5 menit cuma dia hidup. Itu karena dia hidup sebagian di Ramadan, hiduplah sebagian di Syawal, wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia lahir itu setelah azan selesai, berarti tidak ikut dia di Ramadan, tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau mau bayar juga bagus, karena kata Utsman bin Affan, dia memiliki pendapat yang berbeda. Janin pun wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kalau janin wajib berarti pastilah tadi dia sudah janin tuh ketika Ramadan, kan gitu. Berikutnya Bapak Ibu, siapa yang wajib membayarkannya? Yang wajib membayarkannya pertama orang itu sendiri, dia sendiri dan orang yang menanggungnya. Jadi kalau ada orang menanggungnya, berarti orang menanggungnya itu yang wajib. Saya sebagai kepala keluarga ini tentu saya keluarkan zakat untuk istri saya, anak-anak saya. Nah, gitu. Orang yang kita tanggung. Oh, kalau seandainya orang tua yang sudah tua, tidak bekerja lagi, tidak punya penghasilan, tinggal bersama kita, nah kita wajib bayarkan zakat fitrahnya juga. Oh, ada anak kita karena corona berhenti pengangguran, ada pula cucu kita dari dia, tidak ada penghasilannya, kita ada, nah kita wajib juga membayarkannya zakat fitrah. Karena kewajiban nafkah itu lurus di atas, lurus ke bawah. Tapi kalau ke samping saudara-saudara, nah itu tidak wajib kita bayarkan. Cuma kalau membantu lebih bagus. Nah, membantu orang itu pasti lebih bagus. Wajib tidak, tapi dengan kerelaan kita bantu saudara-saudara kita bayarkan fitrahnya, itu lebih mulia. Mungkin. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Bagaimana kalau istri, anak sudah punya penghasilan, dia mau bayar sendiri zakat fitrahnya? Nah, baguslah, lebih bagus lagi. Nah, jadi keluar dari tanggung jawab kita, dia bayar sendiri karena itu akan lebih terasa bagi dia amal ibadah itu kalau dari duit dia sendiri yang bayar. Nah, gitu Pak. Dalam bentuk apakah zakat fitrah itu dikeluarkan? Kalau dilihat teks hadisnya, itu dikatakan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sa'irin, 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Jadi kalau dilihat teksnya itu berarti benda. Kalau di Jawa bare jagung sagu.
tiga mazhab. Tapi menurut Abu Hanifah boleh ditukar dengan harganya. Nah, ini kau biasanya lebih tidak. Nah, berarti mazhab Abu Hanifah yang banyak orang pakai ini kau lebih simpel, lebih efektif. Kalau dulu itu banyak mazhab Syafi'i yang pakai harus jauh barangnya, ya kan? Kalau kita tak bawa beras, nanti masjid menyediakan kambing ketek bareng. Ya, awak bagi dulu bareng itu baru takjil bintang. Nah, itu kan cara itu. Atau ada ibu-ibu orang-orang miskin, dia siapkan tuh beras yang seharga itu. Kalau kita nggak bawa beras, kita beli dulu beras itu, baru kita takjil kita fitrah. Namanya pitah juga, takjil pitah, takjil fitrah. Gitu Pak. Nah, itu boleh. Kalau sekarang orang kan lebih dunia modern lebih efektif, mau cepat saja. Nah, ini uang itu lah yang paling cocok mungkin dengan zaman sekarang. Bapak Ibu yang saya muliakan, berapa jumlahnya? Di dalam hadis itu satu sok itu ukuran di Arab waktu itu. Nah, itu berbentuk sukatan atau literan. Nah, sekarang kita biasanya membayarkan bukan dengan takaran tapi dengan timbangan. Nah, menimbang sukatan kepada timbangan ini kadang-kadang bermasalah karena beratnya bisa berbeda-beda kan gitu. Nah, makanya mentransfernya itu berbeda pada ulama. Karena satu sok itu kan dalam buku-buku fikih itu 4 mud. Apa asal mud itu? Iko balik ambil tangan di bintun 1 mud, 2 mud, sampai mud. Itu yang satu sok. Tergantung tangan, panjang jari-jari itu tuh banyak, gitu. Kalau pendek itu tuh pendek. Nah, jadi tidak pasti, makanya ukuran transfernya macam-macam. Ada pendapat 3 kilo 8 on, 3,8. Ada yang pendapat 3 kilo, ada yang pendapat 2,5, ada yang pendapat 2,157. Banyak-banyak. Nanti itu daripada memakai 2,5. Makanya jatuhnya besok dipitikan 40.000, 35.000, 30.000. Tapi saya anjurkan supaya aman Pak. Kalau kita berkelapangan lebih sel. Karena tadi kan ukurannya 2,5 kalau ambil. Sementara pendapat ulama ada yang 3 kilo, ada yang 3,8. Nah, lebih sel. Kalau 40 ada yang 50. Barang dalam 5 orang kan naik 10.000, 50.000 kan itu kan lapang. Nanti Pak 50.000 dia sama juga ketek dapat tapi lapang dengan 5. Kalau itu kondisinya ya tidak ada. Inilah yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Itu Pak. Kemudian kapan dibayarkan? Dibayarkan itu paling lambat takbir imam waktu sholat. Itu sudah dibayar dan sudah sampai ke orangnya. Jadi kenapa? Karena untuk orang bergembira tadi. Kalau sore itu pilihnya mengalir itu kalau gembira ini lapar kan itu. Makanya anjuran kita nih kepada para panitia, para amir, sebaiknya segera dibagikan itu. Jangan model-model kebiasaan orang-orang lama. Kamu pernah jadi khatib di daerah Lualung. Jam 9 baru mulai sembahyang. Kenapa pagi itu seluruhnya mana di fitrah pagi itu, pagi jam pagi itu. Aduh, tidak ada khususnya. Jadi bagusnya kita biasakan masyarakat kita segera membayar zakat fitrah. Kalau dapat, sebagian ulama mengatakan sehari sebelumnya, sebelum Idul Fitri itu sudah terbagikan. Kenapa ada pendapat seperti itu? Karena tidak semua fakir miskin yang dia inginkan makanan lagi. Apalagi tingkat ekonomi umatnya sudah meningkat sehingga kalau terbalik tak ada nih. Yang tidak ada apa? Membeli sepatu anak, membeli baju, anak orang beko baju rancak, ini tidak dibuatinya. Tentu tidak jadi bahagia di hari raya. Kalau malam hari raya ini dibagikan, kamu atau
terakhir itu sudah didistribusikan zakat fitrah. Kalau ada juga yang datang lagi itu untuk belanja lain saja, untuk orang-orang yang dibagikan kemudian. Tapi yang pokok-pokok untuk kebutuhan dia bergembira itu sudah dibagikan di hari terakhir Ramadan itu. Itu kalau bisa dibiasakan. Bisa saja biasa kalau dimulai. Kalau kebiasaan yang ini bahwa dijalankan itu adalah dimulai oleh orang-orang dulu bahwa bisa mungkin kebiasaan baru. Kemudian Bapak Ibu, bolehkah fitrah itu kita ekspor keluar, ya kan? Dibayar, dikirim ke kampung, dikirim ke Mentawai. Pada dasarnya boleh kalau kebutuhan fakir miskin di daerah kita ini sudah terpenuhi. Jangan sampai nanti kita kirim bodong-bodong ke Mentawai sehingga penuh zakat fitrah dan sementara fakir miskin asing itu tidak dapat. Itu. Jadi perlu dilihat distribusinya. Yang lebih utama diberikan adalah fakir miskin di daerah kita. Karena dia, kita bergaul dengan dia, kita tahu susahnya. Nanti kalau dia tidak bahagia, kita juga yang melihatnya, kan gitu. Kalau dia merasa hibah tidak diperhatikan, kita juga yang sasaran hibahannya itu, kan gitu. Bisa saja silaturahim terputus gara-gara itu. Ibu kok gembira, awalnya sampai rumahnya fitrah saya tidak ada gini, kirim ke kampung. Kan gitu. Jadi utamakan orang di sekitar kita. Karena tetangga itu kadang-kadang lebih dekat daripada saudara pun. Kalau terjadi dia pas di rumah awak tidak saudara kamu, nanti kamu nama awak tangga kamu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi utamakan yang di daerah kita untuk dibayarkan. Nah itulah barangkali Bapak Ibu yang kita sampaikan tentang zakat fitrah ini. Maka mari kita bayar dengan segera. Jangan tunggu-tunggu pula pagi atau malam dibayar. Karena menurut para ulama mulai sekarang ini sudah bisa dibayar. Tapi yang bagusnya 2 hari atau sehari menjelang itu. Kalau malam atau pagi, seperti yang terangkan tadi, aku anjurkan membuat wujud panitia. Aku lihat banyak yang disiapkan pagi itu berkorban, baju kan digosok, fitrah kau diantar, banyak. Udah, janganlah itu belum diwujud dibagi-bagi. Karena tidak ada pula anjurannya itu di pagi dan dibayarkan, tidak ada pula anjuran itu. Itulah yang harus saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.